Money adalah channel untuk pembelajaran uang kuno, sehingga mempermudah bagi siapa saja yang berminat mendalami pengetahuan uang kuno atau numismatik. Pada video ini akan diinformasikan 3 pendapat tentang kenapa uang seri nikah disebut sebagai uang merah. Sebelum saya informasikan 3 pendapat tersebut, ada baiknya diinformasikan latar belakang sejarahnya dulu agar mengetahui detail alasan dicetaknya uang seri nikah yang disebut sebagai uang merah. Mari kita mulai dari latar belakang sejarahnya sambil melihat di layar berbagai pecahan uang nikah. Bahwa ternyata setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 tidak membuat Indonesia secara otomatis terlepas dari upaya-upaya penjajahan. Masih banyak upaya yang dilakukan Belanda untuk berusaha kembali menjajah Indonesia. Selama Indonesia diduduki Jepang, pemerintahan Nederland Indies dilakukan di pengasingan yang berbasis di Australia. Selama di pengasingan, tepatnya tanggal 3 April tahun 1944, dibentuk sebuah badan yang disebut NICA, Nederland Indies Civil Administration, yang merupakan organisasi semi-militer. Berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 dengan kekalahan Jepang atas Sekutu, mendorong Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaannya, dan hanya berselang 23 hari, tepatnya tanggal 10 September tahun 1945, Jepang menyerahkan Indonesia kepada Sekutu, bukannya kepada pihak Indonesia. Itulah cikal bakal kedatangan pemerintahan sipil Hindia Belanda atau yang lebih dikenal dengan NICA, yang datangnya dengan membonceng pasukan Sekutu yang akan melucuti senjata pasukan Jepang. Selama di pengasingan pun, tahun 1943, Belanda tetap mencetak uang kertas yang kita kenal dengan nama uang kertas seri nikah, seperti terlihat di layar. Uang seri nikah tersebut dicetak di Amerika Serikat pada perusahaan percetakan yang bernama American Banknote Company. Di sisi muka uang nikah tercantum Netherlands Indies Government. Jelas sekali bahwa Belanda masih berusaha untuk kembali menduduki atau menjajah Indonesia, walaupun sementara tanah jajahannya dikuasai Jepang, yaitu dengan mempersiapkan mata uang bila suatu saat ada kesempatan kembali menduduki Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa fungsi uang bukan hanya sebagai alat bayar, tapi juga sebagai alat politis. Dicetaknya uang seri nikah yang selanjutnya diedarkan di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang dikuasai nikah, bertujuan untuk alat propaganda sekaligus menguasai perekonomian dengan menggunakan uang nikah, juga dengan uang nikah sekaligus menghancurkan uang Republik Indonesia atau dikenal dengan nama ORI. Fungsi lain diterbitkannya seri nikah sebagai jembatan sementara sampai terjadinya reformasi mata uang, mengingat waktu itu banyak jenis mata uang yang berlaku secara sah di wilayah Indonesia, di samping uang ORI. Uang Belanda sebelumnya juga termasuk uang Jepang. Dalam kurun waktu 4 tahun, yaitu dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1949, terjadi kekacauan politik serta suasana pertempuran antara Indonesia dan Belanda, termasuk perebutan dominasi pemberlakuan uang yang digunakan antara ORI dan uang nikah. Inilah salah satu fungsi uang secara politis. Dua belah pihak saling berusaha menghancurkan pemberlakuan masing-masing mata uangnya. Itulah latar belakang sejarahnya dan gambaran situasi pada kurun waktu 4 tahun tersebut hingga uang seri nikah disebut sebagai uang merah. Sesuai dengan judul topik, terdapat 3 pendapat kenapa uang nikah disebut uang merah. Pendapat pertama, dalam situasi politik seperti yang diuraikan tersebut, dominasi penggunaan mata uang di wilayah Indonesia bisa dikatakan masalah hidup mati, juga sebagai tanda eksistensi suatu bangsa harus memiliki jenis mata uangnya sendiri, yaitu ORI. Sehingga di masa perjuangan tersebut,
tidak cukup hanya memberi pengertian kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang pada waktu itu tidak mungkin dilakukan, maka disebarkan sebuah propaganda bahwa bagi rakyat Indonesia yang memiliki atau menggunakan uang nikah berarti mati, yang dilambangkan dengan warna darah yang merah. Sehingga uang nikah disebut juga dengan uang merah. Sedangkan pendapat kedua, kenapa uang nikah disebut sebagai uang merah? Karena pada waktu itu, pecahan atau nominal uang nikah yang paling banyak dipergunakan dalam transaksi adalah nominal 10 gulden yang kebetulan berwarna merah. Sehingga untuk gampangnya menyebut uang nikah yang terdiri dari 9 jenis tersebut, maka masyarakat menyebutnya dengan uang merah. Adapun pendapat ketiga, yang menurut saya dasar argumentasinya tidak kuat, memberikan alasan bahwa bendera Indonesia terdiri dari 2 warna, merah dan putih. Putih yang berarti suci, dan merah adalah warna darah. Di samping darah melambangkan kematian, juga waktu itu melambangkan penjajah atau pasukan nikah sebagai hantu atau setan yang tidak berperi kemanusiaan. 9 nominal uang kertas nikah tersebut antara lain 50 sen gulden tahun 1943, 1 gulden tahun 1943, 2,5 gulden tahun 1943, 5 gulden tahun 1943, 10 gulden tahun 1943, 25 gulden tahun 1943, 50 gulden tahun 1943, 100 gulden tahun 1943, dan nominal terbesarnya adalah 500 gulden tahun 1943. Demikian 3 pendapat yang selama ini beredar tentang sebutan lain uang nikah sebagai uang merah. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.